Shalom, berkah dalam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Izinkan pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagi saya Hari Raya Pentakosta itu sangatlah penting dan istimewa. Mengapa? Karena 25 tahun yang lalu, tepatnya ketika saya kelas 2 SMA, di tahun 1995, itulah pertama kalinya saya mengikuti misa novena Pentakosta selama 9 hari berturut-turut. Dan di hari terakhir, yaitu pada Hari Raya Pentakosta, saya diperkenankan oleh Tuhan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus dan boleh mengalami karunia-karunia-Nya. Dan sejak saat itulah saya boleh mengalami perjalanan kesiarahan hidup dan rohani ini bersama dengan Roh Kudus, dan saya boleh mengalami setiap rahmat yang begitu besar. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi kepada saudara-saudari sekalian betapa pentingnya Roh Kudus, betapa Roh Kudus itu bisa begitu berkarya dan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, dan itu mendatangkan keselamatan dan juga kebaikan bagi kita semua. Ada 5 peran Roh Kudus yang ingin saya bagikan seturut dengan pengalaman pribadi saya sampai dengan hari ini selama 25 tahun ini, dan juga berdasarkan ajaran resmi gereja yang boleh saya dapatkan, boleh diajarkan kepada saya, dan boleh saya pelajari. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah transformer. Apa maksudnya? Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengubahkan hidup saya. Roh Kudus itu adalah pribadi yang membentuk hidup saya sampai dengan 25 tahun perjalanan hidup saya sampai hari ini. Dulu sebelum SMA kelas 2, saya adalah pribadi yang sangat egois dan arogan. Dan fokus saya hanyalah kepada mengejar prestasi akademis di sekolah. Saya tidak peduli dengan berbagai kegiatan rohani. Saya tidak pernah peduli dengan berbagai pelayanan maupun ibadah-ibadah rohani. Namun ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus di Hari Raya Pentakosta tahun 1995 itu, Roh Kudus menggerakkan diri saya, mengubahkan hidup saya, dan mendorong saya untuk kemudian mulai belajar melayaninya. Dan akhirnya saya belajar untuk mulai melayani, baik itu sebagai misdinar, sebagai seorang legioner muda dan junior di sebuah Legio Maria Benteng Daud, maupun di dalam komunitas hidup Kristiani, serta di dalam sebuah persekutuan doa kaum muda yang kecil dan sederhana. Jadi Roh Kudus ini adalah transformer. Ia dapat mengubahkan hidup Anda dan saya untuk fokus hidup kita bukan kepada kepentingan dan kebutuhan kita sendiri, tetapi fokus hidup kita adalah kepada Tuhan dan kepada kerajaan Allah untuk melayaninya dan memuliakan namanya. Yang kedua, bagi saya Roh Kudus itu adalah penolong. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan para rasul dan kita semua sebagai yatim piatu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong yang lain itu akan datang, yaitu Roh Kudus. Dan sebagai penolong, Roh Kudus ini akan menyatakan kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bagi saya, Roh Kudus ini menolong saya untuk mengenal siapa Allah yang benar dan siapa Yesus Kristus yang diutus.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal itu, yaitu supaya mereka semua mengenal Engkau sebagai Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Hanya dengan Roh Kudus, hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita akan memperoleh hidup kekal itu. Bukan di dunia yang akan datang, bukan pada masa nanti, tetapi pada sekarang, yaitu hidup yang kekal ketika kita mengenal Allah Bapa sebagai Allah yang benar. Dengan Roh Kudus akan memampukan kita memanggil Dia sebagai Ya Aba, Ya Bapa, dan mengenal Kristus sebagai Juru Selamat yang telah diutusnya untuk menebus dosa kita. Roh Kudus menolong saya untuk belajar berdoa, belajar menjalin relasi yang intim, pribadi, dekat, dan istimewa dengan Allah. Dan akhirnya juga melalui setiap firman-firman-Nya, Roh Kudus membimbing dan mengajar saya, menolong saya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, dan untuk mengerti siapa sebenarnya Allah yang benar itu, semakin mengenalinya dan semakin mengasihinya. Roh Kudus menolong hidup saya untuk boleh hidup secara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus ini adalah penghibur bagi saya. Sebagaimana juga tertulis di Yohanes 14 dan Yohanes 16, Roh Kudus ini adalah roh penghibur yang diutus oleh Bapa supaya ada damai sejahtera dan sukacita yang besar dalam hidup kita ketika kita menghadapi apapun di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, satu pengalaman istimewa di mana Roh Kudus sungguh menghibur saya, yaitu ketika saya mengalami duka yang mendalam, ketika saya harus kehilangan seorang ibu, yaitu seorang pribadi yang sangat saya cintai hampir 3 tahun yang lalu. Saya begitu sedih, saya begitu terpuruk dalam duka, saya begitu mengalami kehilangan. Namun di dalam doa pribadi serta ibadat penghiburan, Roh Kudus boleh menghibur saya dan menguatkan hati saya untuk tetap percaya bahwa saya tidak kehilangan ibu saya, tetapi saya hanya berpisah sementara, yaitu ibu saya telah dibawa oleh Yesus ke dalam kerajaannya. Dan suatu saat nanti ketika waktunya tiba, saya akan berjumpa kembali dan berkumpul bersamanya. Roh Kudus menghibur hatiku yang berduka saat itu dan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Malah kemudian akhirnya saya menjadi semakin memahami akan hakikat hidup ini, bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan apapun nanti yang kita miliki serta kita lakukan di dunia ini, itu semua akan kita tinggalkan. Dan kita akan waktunya kembali ke rumah Bapa. Kita naik ke surga dan tinggal bersama dengan Bapa di dalam setiap damai sejahtera dan sukacita yang melimpah serta sempurna darinya. Yang keempat, Roh Kudus ini adalah pemberi karunia rohani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selama 25 tahun perjalanan hidup saya, betapa saya boleh bersyukur atas belas kasih Allah, atas kemurahan hati Allah, atas perkenanan Allah, sehingga Ia boleh mengajak kami semua untuk belajar mengenal karunia-karunia Roh Kudus-Nya. Sebagaimana yang saya ketahui dan saya alami sampai dengan hari ini, ada begitu banyak karunia Roh Kudus. Seperti misalnya di dalam Yesaya 11 ayat 2, kita kenal sebagai sabta karunia Roh Kudus. Di sana ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, serta roh kesalehan. Ada 7 karunia yang dikenal dengan sabta karunia, dan itu semua Allah curahkan kepada kita, kepada saya secara pribadi dan Anda semua, untuk membimbing kita dan membantu kita untuk mencapai hidup yang berkenan di hadapan Allah dan semakin dikuduskan dari waktu ke waktu. Yaitu karunia apa saja tadi? Yaitu karunia hikmat dan pengertian, karunia nasihat dan keperkasaan, karunia pengenalan dan takut akan Allah, serta karunia kesalehan. Begitu pula di dalam
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4. Di sana juga ada yang kita kenal dengan karunia kodrati, yaitu karunia-karunia manusiawi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Di sana tertulis ada karunia kerendahan hati, karunia kesabaran, karunia kemurahan hati. Di sana Tuhan ingin mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus ini untuk membentuk diri kita untuk menjadi semakin sabar, menjadi semakin rendah hati dan murah hati. Begitu juga di Roma 12. Di sana dikatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh banyak anggota, dan begitu banyak karunia di sana. Ada karunia mengajar, ada karunia melayani, ada karunia berbagi, ada karunia kemurahan, dan berbagai macam karunia-karunia yang lain yang boleh Ia curahkan kepada kita untuk melengkapi setiap pelayanan kita. Ini adalah karunia kodrati. Sedangkan di dalam 1 Korintus 12 disebutkan sebagai karunia adikodrati atau karisma-karisma roh. Ada 9 karisma roh di sana, yaitu karunia hikmat, karunia nubuat dan sabda pengetahuan, karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, karunia penyembuhan, karunia iman, karunia mujizat, dan berbagai karunia-karunia lain yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, sehingga sungguh-sungguh dengan karunia-karunia Roh Kudus ini kita boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin utuh, semakin berkenan, semakin disempurnakan, dan akhirnya boleh melayani Tuhan dan sesama demi kemuliaan namanya. Yang kelima, Roh Kudus adalah sahabat yang sangat-sangat lemah lembut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dalam diri kita pada saat kita dibaptis, maka di saat itulah sebenarnya Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Karena Rasul Paulus pun pernah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Artinya kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan sesungguhnya Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Ketika Ia tinggal dan berdiam di dalam hati kita, sesungguhnya setiap saat Ia menantikan sapaan kita dan ajakan kita untuknya boleh turut bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Maka itulah yang saya belajar lakukan setiap hari, yaitu setiap hari saya selalu mengajak dan mengundang, ya Allah Roh Kudus, mari hadir dalam hidupku, mari bekerja dan berkarya di dalam hidupku, mari bimbing hidupku, karena Engkaulah sahabat yang lemah lembut. Dan kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, maka kita akan diubahkan, kita akan mudah untuk dibentuk, dan kita akan mudah untuk kemudian dibimbing oleh Roh Kudus. Karena dengan kelemah lembutan kita akan belajar memiliki kepekaan. Dengan kepekaan kita akan belajar mendengarkan suaranya, mendengarkan tuntunannya, dan bimbingan Roh Kudus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hari-hari ini saya sangat-sangat mendorong Anda sekalian semuanya tanpa terkecuali, mari undang Roh Kudus dalam hidupmu. Mari ajak Ia bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Jadikan Ia sebagai sahabat dalam hidupmu. Karena selain sebagai sahabat, Ia juga adalah seorang transformer, seorang penolong, seorang penghibur, dan pemberi karunia-karunia Roh Kudusnya kepadamu. Akhirnya hidup kita akan berbuah melimpah, sebagaimana yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesabaran, dan juga penguasaan diri, serta semua karunia-karunia dan kebajikan-kebajikan yang lain. Mari kita hidup bersama Roh Kudus, kita nikmati setiap rahmat dan karunia-Nya, sehingga akhirnya hidup kita boleh semakin disempurnakan, boleh semakin damai, semakin bahagia, dan berbuah untuk Allah dan sesama. Tuhan memberkati.